Ya, terima kasih, selamat pagi kepada tim SCB. Kita beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada yang kira-kira bisa mengambil kesimpulan apa makna dari permainan kita tadi? Silakan. Satu orang. Konsentrasi bagus. Apalagi saya konsentrasi. Kalau kita kaitkan dengan komunikasi, ya, mendengarkan dengan baik arahan. Oke, apalagi selain mendengarkan dengan baik dan memahami? Hah? Fokus. Oke, apalagi? Apalagi kira-kira? Tadi komunikasinya Pak Rizky kira-kira sudah efektif belum? Hah? Yang salah Pak Rizky-nya atau Oke, tapi pertanyaannya berarti komunikasi yang efektif itu belum tentu diterima dengan baik oleh yang mendengarkan atau orang lain. Paham Bapak Ibu ya? Sama juga nih Bapak Ibu semua nih. Bapak Ibu tadi menyampaikan sesuatu kalimat yang sangat simpel, sederhana, sepertinya mudah dipahami, tapi itu pun tidak menjamin orang betul-betul paham. Bapak Ibu ya? Karena kira-kira berkali-kali. Tapi setelah beberapa kali, setelah diulang-ulang terus, lama-lama akhirnya mulai paham. Sama juga nanti ketika Anda menjadi seorang pembicara, datang ke cabang apa, ya, apa yang Anda sampaikan Bapak Ibu itu tidak semata-mata langsung dipahami oleh semuanya. Berarti apa kesimpulannya? Harus diulang-ulang. Diulang-ulang lama-lama akhirnya yang tadinya nggak paham lama-lama jadi paham. Karena kapasitas orang beda-beda. Ada yang mengerti 4, ada yang ada juga yang mungkinnya karena dia masih mikir sesuatu hal yang lain. Nggak sama. Kalau tadi bukan karena itu ya, bukan ya. Kalau tadi yang benar-benar lagi apa sih sebenarnya gitu. Tapi sama juga dalam pemahaman orang. Bapak Ibu semua, kita akan sama-sama pahami lebih dalam lagi ya. Key factor in effective communication. Artinya apa kunci utama untuk kita betul-betul bisa berkomunikasi dengan dia? Tadi kan ada yang bikin tadi perhatian. Weh, sebelah sana turun. Yang dari sebelah sana, sudah turun ya. Benar tadi Pak Rizky ya, saya perhatiin juga tadi. Ya, ada yang tadi nyuruh orang tapi dia sendiri naik. Tapi ada kan saya perhatiin, dia udah kayaknya dia merasa udah naik. Ya, turun, saya udah turun kok. Saya turun. Sudah naik. Oke, kalau kita kaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita, situasi seperti tadi, pernah nggak kita rasakan? Baru bisa boleh. Pernah nggak kita rasakan? Kalau kita kaitkan dengan aktivitas pekerjaan kita, pernah kita alami seperti itu? Sepertinya saya sudah berbuat maksimal ya. Ternyata orang lain melihatnya saya enggak. Ternyata saya dibilang malah nggak ngapa-ngapain. Kenapa nggak ada menghargai saya? Kenapa nggak ada yang puji saya? Saya malah disalahin. Kan saya udah maksimal. Pernah nggak yang seperti itu? Ada juga yang bilang, jangan nyalahin orang terus. Wah, itu salah itu salah itu. Padahal dia sendiri salah juga. Nah, apa artinya? Untuk komunikasi yang efektif, maka yang pertama kali harus dihilangkan apa? Kalau tadi saya perhatiin ya Bapak Ibu ya, tadi itu banyak di antara kita, kebanyakan tanpa kita sadari loh, itu merasa pintar, tapi tidak pintar merasa. Akibatnya ngomong terus. Banyak orang merasa pintar tapi tidak pintar merasa. Akibatnya apa? Dia merasa bahwa dia
dengan saya merasa pintar itu orang akan menghargai saya. Dengan saya merasa pintar itu kelihatan cerdas itu orang akan kagum kepada saya. Padahal no, padahal nggak sama sekali Bapak Ibu. Jadi indikatornya apa? Nah, ini kalian tahu sama. Untuk menemukan jati diri kita sebagai apapun nanti kita, maka yang pertama kali kita hilangkan apa? Ego. Dengan cara apa? Kita men-service orang lain, melayani. Kita berbagi, memberi. Itu tujuannya. Jadi berkomunikasi itu tujuannya bukan accept, bukan take it, tapi apa? Giving. Memberi apa? Informasi. Memberi apa lagi? Memberi hiburan, menyenangkan orang lain. Memberi apa lagi? Memberi orang inspirasi, mengajak dia untuk selalu berbuat kebaikan. Itu tujuan berkomunikasi. Anda semua di Bapak Ibu datang ke cabang-cabang itu menyampaikan sesuatu. Tujuannya apa? Supaya mereka paham. Dengan mereka paham, itu akan berakibat baik untuk mereka. Dan akhirnya efeknya bukan hanya dia saja tuh, tapi seluruh orang-orang yang ada di Filipina. Siapa saat itu yang jadi pahlawan? Orang-orang yang di hadapan saya. Jadi orang-orang di hadapan saya ini orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan untuk menjadi pahlawan di Filipina. Kalau nanti ada salah seorang misalkan karyawan BRI yang meninggal, dia nggak masuk dan dulu. Sebelumnya ada di hadapan saya masuk dan dulu. Karena apa? Karena mereka sudah menyampaikan sesuatu dengan hati. Ini kita yang paling utama. Apa? Hilangkan ego. Oke, kita lihat ada 3. Kalau secara teori ya. Yang pertama, kita mulai dari mana? Dari gambaran akhirnya. Kita sudah ketahuan untuk gambaran akhirnya apa? Yaitu sampai ke bawah. Ya, harus clear dulu tuh tujuan akhirnya apa? Jika saya semangat kita, tapi kalau nggak ada tujuan akhirnya, ya kita bingung nih, mau diapain sih? Ini kok di atas terus nih kayak gitu. Tapi memang untuk mencapai gambaran akhirnya, mencapai tujuan itu pasti nggak semudah apa yang kita bayangin. Teman-teman, Bapak Ibu pernah nggak ketika bicara di depan umum, ternyata nggak didengerin? Ternyata ada beberapa orang yang dia kesap-kesap sendirian. Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Kenapa? Karena itulah challenge kita. Kita. Lalu bagaimana supaya dia bisa involve dengan kita, dia bisa mendengarkan kita? Maka kuncinya satu tadi. Fokus utamanya itu hilangkan ego kita. Kita berbicara itu bukan tujuannya supaya mereka kagum dengan kita. Saya sudah sampaikan ke Pak Sauki, ke tim kita, ke saya sendiri juga. Kalau ketika kita bicara di depan seperti ini, tujuannya bukan untuk membuat kagum. Demi Tuhan nggak ada. Jangan sampai itu ada. Tujuannya adalah apa? Berbagi, memberi, membuat Bapak Ibu semua jadi hebat. Itu tujuan saya, yang ada di pikiran saya. Ada supaya tepuk tangan, supaya dibilang bagus, dibilang luar biasa. Hilangkan itu pertama kali. Nah, yang berikutnya berpikirnya win-win. Ya, jangan win-lose. Jangan ada sampai kita wah dengan kita berbicara seperti ini, kita berarti di atas dia. Ini Bapak Ibu ya, jangan kita dikasih kewenangan, dikasih amanah untuk bicara di cabang apa, kita adalah orang yang paling hebat dan mereka di bawah saya. Bukan itu Bapak Ibu. Tapi ini sama-sama saya berdiri sama dengan Anda. Jadi semuanya, alhamdulillah sudah hadir CEO kita, yaitu Pak Sodik Akasia, akan menyampaikan sepatah kata. Tepuk tangan dulu buat beliau ya.